wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binta Safira Najwatin dengan NIM 2401050320 dari Rombel H. Di sini saya akan membacakan keterampilan berbahasa, yaitu dengan produk berita. Judul beritanya yaitu warga bersihkan lingkungan untuk cegah penyakit DBD. Untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah dengue atau DBD, warga Kelurahan Sukamaju melaksanakan kegiatan gotong royong bersih lingkungan pada hari Minggu 6 Oktober 2025. Kegiatan ini diadakan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan bersama. Sejak pagi, warga sudah berkumpul di balai kelurahan dengan membawa alat kebersihan seperti cangkul, sapu, kantong sampah, dan ember. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak sekolah dasar dan remaja juga ikut serta dengan penuh semangat. Mereka bekerja sama membersihkan selokan, halaman rumah, taman, serta tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, seperti kaleng bekas, ban motor, dan pot bunga yang menampung air hujan. Menurut Ibu Rahayu, petugas kesehatan dari Puskesmas Sukamaju, kegiatan ini sangat penting dilakukan karena jumlah penderita DBD di wilayah tersebut meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Lingkungan yang kotor dan banyak genangan air menjadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti, penyebab penyakit DBD, ujar beliau. Selain kerja bakti, petugas puskesmas juga memberikan penyuluhan kesehatan kepada warga. Mereka menjelaskan cara mencegah DBD dengan langkah 3M+, yaitu yang pertama menguras tempat penampungan air, yang kedua menutup wadah air, dan yang terakhir memanfaatkan kembali atau mengubur barang bekas yang bisa menampung air. Plusnya adalah menjaga kebersihan lingkungan dan menggunakan lotion anti nyamuk saat diperlukan. Warga tanpa antusias mengikuti penyuluhan tersebut. Mereka juga diberikan bubuk abet untuk ditaburkan di bak mandi dan tempat-tempat yang sulit untuk dikuras. Beberapa siswa membuat poster bertema kebersihan lingkungan dan bahaya DBD yang akan dipasang di sekitar kampung sebagai pengingat bagi masyarakat. Ketua RT setempat, Pak Darto, mengaku bangga dengan semangat warganya. Kami ingin lingkungan tetap bersih dan keluarga terhindar dari penyakit. Kegiatan seperti ini akan kami lakukan secara rutin setiap bulannya, ujarnya dengan tersenyum. Kegiatan gotong royong berakhir sekitar pukul 11 siang. Lingkungan terlihat jauh lebih bersih, selokan tidak tersumbat, dan halaman rumah tampak rapi. Warga berharap dengan menjaga kebersihan dan kebersamaan, Kelurahan Sukamaju dapat menjadi wilayah yang sehat, asri, dan bebas DBD. Jadi, dalam suatu teks berita itu terdapat struktur teks berita. Struktur teks berita itu apa aja? Yaitu 5W plus 1H. Yang pertama yaitu what, yang kedua itu who, yang ketiga itu when, yang keempat itu where, yang kelima itu why, dan yang terakhir itu how. Selain struktur suatu teks berita itu dibagi menjadi dua, yaitu pokok berita dan yang kedua yaitu ekor berita. Penjelasan atau isi karya dari teks berita yang saya bacakan yaitu mengabarkan dengan kegiatan gotong royong warga Kelurahan Sukamaju dalam membersihkan lingkungan untuk mencegah penyakit demam berdarah dengue. Berita ini menjelaskan bahwa kegiatan dimulai sejak pagi dengan membersihkan selokan, halaman rumah, dan tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Petugas kesehatan juga memberikan penyuluhan tentang langkah 3M+, serta menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Interpretasi karya
dalam teks berita di atas, yaitu secara makna berita ini menunjukkan nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap kesehatan lingkungan. Gotong royong ini menjadi simbol solidaritas warga dalam menghadapi masalah bersama, yaitu ancaman penyakit DBD. Berita ini memberikan pesan moral dan edukatif bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tugas individu, melainkan tugas dan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Selain itu, keterlibatan anak-anak dan remaja mencerminkan pentingnya pendidikan lingkungan sejak dini, agar generasi muda tumbuh dengan kesadaran akan pentingnya hidup sehat dan bersih. Dari sisi sosialnya, karya ini menampilkan contoh positif tentang peran aktif masyarakat dan lembaga kesehatan dalam menciptakan lingkungan yang sehat, asri, serta bersih. Sedangkan dari sisi jurnalistiknya, berita ini sudah memiliki struktur yang jelas dan memuat 5W plus 1H dan mengikuti pola piramida terbalik, di mana informasi yang paling penting disampaikan di awal, diikuti dengan rincian dan penutup yang menggambarkan hasil kegiatan. Struktur 5W plus 1H dari berita ini yaitu yang pertama, what? Apa sih yang terjadi dalam berita tersebut? Jadi yang terjadi adalah kegiatan gotong royong bersih lingkungan untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah dengue. Yang kedua yaitu siapa sih yang terlibat dalam berita tersebut? Di dalam berita yang saya bacakan, yang terlibat dalam berita tersebut adalah warga Kelurahan Sukamaju, anak-anak, remaja, petugas puskesmas, dan ketua RT setempat. Yang ketiga yaitu when. Kapan sih berita tersebut terjadi? Jadi berita tersebut itu terjadi di hari Minggu 6 Oktober 2025, tepatnya sekitar pukul 11 siang. Yang keempat yaitu where. Di mana sih berita tersebut terjadi? Jadi berita tersebut terjadi di lingkungan Kelurahan Sukamaju, dimulai dari Balai Kelurahan serta menyebar ke lingkungan sekitar. Yang kelima yaitu why. Mengapa sih kegiatan tersebut dilakukan? Jadi kegiatan itu dilakukan untuk mencegah penyakit DBD yang meningkat karena lingkungan kotor dan banyak genangan air tempat nyamuk berkembang. Yang terakhir yaitu how. Bagaimana sih kegiatan itu dilakukan? Jadi kegiatan itu dilakukan dengan warga membersihkan lingkungan, mengikuti penyuluhan 3M, plus menggunakan bubuk abate dan membuat poster edukasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.